Wa firqatun taghlibu alaihimul waswasatu fi ikhraj hurufil Fatihah. Ada sekelompok orang ya ketipu juga, ya terpedaya. Akhirnya kalau mau baca Fatihah itu hati-hati sekali. Nah, sampai kalau baca tuh ya fi ikhraj huruf wa sair al-azkar min makharijiha fala yazalu yahtatu fi tashdidat wal farq bain ad-dad wa dha wa tazil makharij fi jami' salati la yahumu ghairu. Jadi sibuk gimana cara baca. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kayaknya nggak bedain Pak ya, hak kecil hak besar nggak dibedain. Orang ini secara ilmu tajwid benar, dia bedain Bismillahi, kemudian ketika Ar-Rahmani dia baca benar-benar. Tapi karena sibuk dengan makharijul huruf, lupa dalam memaknai apa yang dibaca. Jadi mohon maaf kepada orang yang suka belajar tajwid. Ilmu tajwid itu bukanlah ilmu tujuan. Tajwid itu kan gunanya supaya nggak salah membaca. Kalau salah membaca, nanti salah memaknai, kan gitu. Tapi jangan lebay juga. Inti membaca Quran kan memaknainya. Dan kita nggak akan ditaklif, dibebani di luar kemampuan kita, Pak. Contohnya nih, ada orang Jawa, kalau baca ain gimana, Pak? Ngain, udah dibenerin 1000 kali, balik lagi nggak? Balik lagi, kecuali dia santri. Orang awam kan begitu. Terus emang mau dipaksa dia mau baca mati ntar dia baca mulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Awalnya kalau ingat kalau dia udah asik baca begitu lagi. Terus gimana? Sholatnya sah nggak? Untuk dirinya sah, tapi kalau jadi imam masalah. Maka yang begini tidak bisa jadi imam kecuali di belakangnya begitu semua, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, misalnya gitu. Kalau semua di belakangnya begitu nggak ada apa-apa juga, kan nggak dibebani. Emang bisa begitu. Seandainya Rasulullah hidup, mungkin nanti keluar qiraah jawiyah mungkin ya, qiraah yang ke-101 kali Pak, yang nggak mu'tabar ya. Nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Orang sini kalau baca itu kan lebay juga, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan gitu. Itu sudes kalau denger kaget juga kali itu. Nggak gitu-gitu amat. Cuma ya begitu orangnya baca, mau gimana lagi? Ya. Orang Sunda, saya kan pernah sebulan praktek dulu, ada KKN namanya. Kalau kita kuliah ada KKN, Pak, Bakti Sosial Baksos. Kita ajarin nih, mulai dari kecil sampai yang tua kita ajarin. Kayaknya udah berhasil tuh. A'udzu, dari a'udzu. A'udzu. Udah yang ketiga kali balik lagi a'udzu. Apa yang paling lucu, belakangnya kan ar-rajim. Jadi ar-razim. Lah kayaknya itu nama saya tuh ar-razi. Ya, kalau nggak ada mimnya kan itu nama saya, Pak. Mungkin saya jadi setan kali lagi gitu. Nggak bisa dibenerin. Imamnya begitu, semua di belakangnya begitu. Mau diapain? Ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak usah dipaksa juga, kecuali dia santri. Nah, bagi orang-orang tertentu kalau mendengar begitu dia ulang lagi sholatnya, Pak. Ya nggak apa-apa. Misalnya kita dengar orang begitu, kita di belakangnya, boleh nggak ulang sholat? Boleh. Secara hukum qiraatnya, tajwidnya mungkin nggak nyambung. Tapi nanti secara hukum qalbu kan bisa aja, Pak. Allah mungkin, siapa tahu dia lebih khusyuk dari kita kan. Allah kan bisa mengerti semuanya. Yang bikin lidahnya begitu kan Allah juga ya. Apa kata beliau? Haza huwa aqbah anwahil ghurur fa innahu lam yukalliful khalqa fi tilawatil Qur'an min tahqiqi makharijul huruf illa bima jarat bi i'adatuhum fil kalam. Ini salah satu yang paling parah ketika ahli ibadah terpedaya, tertipu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak pernah membebani kita baca Quran
min tahqiqi makharijul huruf, dengan betul-betul benar-benar pas seperti makharij yang sebenarnya, illa bima jarat bihi 'adatu fil kalam, kecuali yang sebisanya dengan lisannya mereka. Bapak percaya nggak? Saya Al-Quran, saya baca Fatihah, saya setor ke teman saya, murid saya Aman Suwaid, itu nggak lolos Pak. Percaya nggak? Padahal umur Bapak udah bagus kan? Masih belum lolos saya. Yang ketiga saya baca lolos dengan syafaat. Ya udah tat, beres gitu. Kesalahannya ada aja. Padahal kita ngira itu udah paling benar bacaannya dulu. Sekarang saya malu Pak kalau jadi imam itu sebenarnya. Memang kadang-kadang kalau kita khotib paketnya memang langsung jadi imam seharusnya. Tapi kalau ada imamnya alhamdulillah, nggak repot-repot. Berat Pak jadi imam itu, sangat-sangat berat. Urusan jadi imam bukan cuma urusan baca-membaca. Urusan jadi imam itu kolbunya connect nggak bawa jamaah kepada Allah. Kan sekarang ya mohon maaf, imam itu cuma sibuk kemahafalannya, nggak ada hatinya koneksi dengan orang, nggak ada perasaannya, ya Allah aku bawa jamaah nih tolong diterima, nggak ada perasaan itu. Itu suara bagus, hafalan banyak, jadi imam, enak amat jadi imam begitu. Tip aja kita taruh di depan Pak ya, MP3 ya, bagus mau suaranya. Enggak, bukan itu yang jadi imam. Yang jadi imam tuh ruhnya berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, orang-orang yang tertipu dengan ilmu tajwid ini seperti orang yang membawa surat kepada seorang pemimpin, seorang raja, seorang ketua, pejabat, lalu dia bacalah surat itu dengan bagus-bagus, lalu dia lupa dengan isinya. Mirip-mirip kayak kita dulu sekolah, terus baca undang-undang dasar ya, apa pembukaannya, saya hafal Pak dulu itu, tapi nggak ngerti isinya. Jadi PPKN itu nilainya kurang bener itu dulu ya. Makanya dulu karena saya nggak ngerti, sempat tidak hormat ke bendera karena kecuci otak. Kecuci otak kita Pak. Ini kelompok radikal yang diperdebatkan kemarin itu kan mereka mengajarkan lagu Indonesia Raya itu tidak benar, syirik. Hormat ke bendera itu nggak boleh, syirik. Kan nggak ngerti dia bab tauhid. Mana yang syirik, mana nggak syirik, nggak paham. Itu mulai radikal tuh. Dan nasionalismenya mulai rusak. Itu dibela oleh orang MUI ini. Nggak aware dia, nggak ngerti persoalan sebenarnya. Ya baca disertasi saya aja lah ya. Mana kelompok ekstrim itu ciri-cirinya apa? Ini ada di situ semua. Ini menyedihkan Pak hari ini. Asal komen aja. Dan yang menyedihkan sekampung lagi mas saya. Senior jatuh ya, umuran bapak saya lah jatuhnya. Nggak enak juga loh kalau mau ngomong Pak ya. Takut kualat juga. Siapa tahu sukunya sama dengan mak saya kan. Nah, ya semoga beliau aware lah ya. Jangan asal komen-komen aja kalau di sosmed itu, di TV dan segala macam ya. Saya yakin seumuran beliau nggak mau cari popularitas lah. Mungkin mau ngasih kesempatan buat anak muda, tapi dia nggak mengerti persoalan yang sebenarnya. Persoalan itu berkembang terus Pak. Orang-orang tua harus belajar juga sama anak muda. Jangan anak muda mulu yang belajar sama yang tua. Ya, banyak yang kita perlu nanya sama anak muda Pak. Banyak persoalan hari-hari ini itu banyak kita nggak ngerti. Nanya sama anak muda, dengerin dia bercerita apa yang dia dapatkan.